Saudara, pagi hari ini kita akan membahas mengenai sola gratia. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sola scriptura, dan pagi ini kita membahas mengenai sola gratia. Itu adalah prinsip-prinsip atau semboyan reformasi yang digaungkan oleh para reformator. Nah, sola gratia ini, saudara, penting bagi kita untuk kita pahami bahwa dalam segala hal kita butuh anugerah Tuhan. Tidak ada satu tempat atau satu bidang dalam kehidupan kita yang kita tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Seluruh kehidupan kita itu mutlak hanya membutuhkan anugerah Tuhan. Dan juga berkaitan dengan keselamatan, saudara, dan ini yang menjadi inti protes daripada para reformator, bahwa keselamatan kita itu murni hanya karena anugerah Allah saja. Tidak ada sumbangsih kita sedikit pun. Kita tidak selamat karena berbuat baik. Kita tidak selamat karena kita melakukan seluruh perintah hukum Taurat. Kita tidak selamat karena kita melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh firman Allah. Ya, kamu selamat bukan karena kamu berbuat baik. Ini beda. Perbedaan yang fundamental antara iman Kristen dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain mengajarkan kita selamat, kalau mau selamat harus berbuat baik. Kalau mau selamat, lakukan perintah agama. Kalau mau selamat, lakukan upacara ini dan itu. Kalau mau selamat, harus taat semua yang diajarkan dalam agama. Tapi hanya iman Kristen yang beda sendiri. Yang mengatakan kita selamat bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi itu murni anugerah Allah yang diberikan kepada kita, dan kita terima anugerah keselamatan yang cuma-cuma, yang gratis itu melalui iman saja. Nanti muncul satu istilah atau semboyan reformasi yang lainnya, yaitu sola gratia, dan kita akan khotbahkan minggu depan. Sola fide, bukan sola gratia. Hari ini sola gratia ya. Kita akan membahas sola fide itu minggu depan. Jadi saudara, hanya anugerah Allah. Karena gereja pada saat itu menambahkan anugerah Allah itu dengan usaha manusia. Dengan jasa-jasa manusia. Anda terima anugerah Allah, betul, tapi Anda juga harus berbuat baik supaya selamat. Kalau Anda hanya anugerah saja, tapi Anda tidak berbuat baik, Anda tidak selamat. Jadi ada percampuran antara anugerah Allah dan usaha manusia. Ditambah lagi dengan dongeng-dongeng, mitos-mitos, tahyul-tahyul yang mengatakan kamu harus minta juga jasa-jasa orang suci. Kalau Bunda Maria itu jasanya banyak itu. Kebaikannya banyak yang kita bisa minta. Santo Agustinus itu banyak jasanya itu. Santo Paulus, Santo Petrus, dan semua para rasul itu banyak jasanya. Jadi saudara bisa berdoa kepada mereka, minta jasa mereka, dan Anda bisa pakai jasa mereka untuk menuju ke surga. Nah, ajaran yang tahyul, ajaran mitos, ajaran aneh ini, saudara, itu yang diprotes oleh para reformator, lalu kemudian mengatakan, sola gratia, hanya anugerah saja, tidak tambah perbuatan baik manusia. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam hal keselamatan, seluruh kehidupan kita itu butuh anugerah Tuhan. Saudara, anugerah yang paling nyata, yang saudara pakai begitu saja, tanpa membayar apapun, itu adalah kehidupan kita, saudara. Anda pernah membayar enggak untuk kehidupan ini? Jadi Anda sogok Tuhan, Tuhan, saya mau lahir, papa saya namanya Muriwali, mama saya namanya Weni, dan nama saya nanti namanya Abraham. Saya mau lahir. Nah Tuhan, saya sogok. Tuhan, ini ada uang 1 juta Tuhan. Jadikanlah kehendakku ini. Begitu ya. Kehidupan kita ini anugerah, saudara. Kita ada di dunia ini anugerah. Kita tidak pernah sogok Tuhan.
Kita tidak pernah minta Tuhan. Kita tidak pernah membujuk-bujuk Tuhan. Kita hidup, kita ada di dunia karena anugerah Tuhan Allah saja. Ya. Lalu saudara, di dalam kehidupan kita, setelah kita ada dalam dunia ini, kita juga mutlak bergantung pada anugerah Tuhan. Tidak ada sedikit pun di mana satu detik, dan juga maksud saya satu detik kehidupan kita, dan di mana bagian-bagian atau domain atau wilayah kehidupan kita itu yang tidak membutuhkan anugerah Allah. Semua membutuhkan anugerah Allah. Anda mau sekolah, Anda butuh anugerah Allah. Anda butuh akal. Siapa yang kasih akal? Siapa yang kasih pikiran? Tuhan. Ya. Anda butuh itu untuk sekolah. Anda butuh menikmati makanan. Anda berpikir, saya kerja keras, saya dapat uang, lalu saya makan. Ini hasil saya. Tapi siapa yang kasih Anda lidah? Bisa mengecap makanan. Cilaka besar orang kaya ya. Orang kaya punya banyak duit, bisa beli macam-macam. Dia bisa beli babi kecap, bisa beli rica-rica babi, bisa beli sup branibon babi yang enak-enak pokoknya. Dia bisa beli semua. Tapi nafsu makannya tidak ada. Kasihan enggak? Nafsu makannya enggak ada. Cuma lihat saja makanan enak itu. Lidahnya ini pahit. Lidahnya ini sepet. Gimana ayo? Lalu bagaimana lidah kita mengecap makanan enak? Lalu kita mempunyai nafsu makan. Appetite itu dalam bahasa Inggrisnya. Itu anugerah Tuhan apa enggak? Anugerah Tuhan. Kalau saya tidak salah itu slang itu bikin satu lagu ya. Aku mau dalam kurung beli tidur gitu ya. Aku mau tidur, tidak bisa tidur dia. Ya mungkin kisahnya itu tidak bisa tidur dia ya. Itu grup rock slang ya, tahu slang ya. Ya. Aku mau tidur katanya. Kalau generasi micin sekarang TikTok sekarang nggak tahu lah lagu-lagu itu. Generasi saya waktu muda dulu itu slang itu. Kenapa aku mau tidur? Aku pingin tidur. Karena tidak bisa tidur, saudara. Pikiran melayang kemana-mana, tidak bisa tidur. Jadi tidur itu anugerah Tuhan, tidak? Anugerah Tuhan. Kita ini terima anugerah banyak sekali dari Tuhan, saudara. Terlalu banyak anugerah. Semuanya itu anugerah. Nafsu makan anugerah. Mengecap makanan enak-enak dengan lidah kita anugerah. Bisa tidur nyenyak saja anugerah. Ada banyak orang kaya punya tidur di atas spring bed yang mahal sekali harganya. Tapi tidak bisa tidur dia. Punya banyak uang. Tapi mau beli apa-apa pun dia tidak bisa nikmati. Uangnya tidak bisa dinikmati. Kekayaannya tidak bisa dinikmati. Hidupnya hampa. Pikirannya hampa. Hatinya hampa. Semuanya kosong. Tidak ada guna, saudara. Jadi butuh anugerah juga untuk menikmati kekayaan yang Tuhan berikan. Kalau tidak ada anugerah Tuhan untuk menikmati, sia-sialah kamu kaya, sia-sialah kamu banyak uang, sia-sialah kamu punya segala sesuatu. Ada banyak orang kaya itu menderita. Dia tidak bisa menikmati apa yang menjadi kekayaannya. Betul atau tidak? Iya, saudara. Betul itu. Ya. Jadi saudara, kita menikmati begitu banyak anugerah Tuhan. Dan masing-masing juga di samping anugerah yang umum. Seperti matahari untuk semua kita, hujan untuk semua kita, oksigen yang kita tidak usah beli, dan memang kita tidak mampu beli oksigen. Kalau beli nasi rawon, saudara kerja, beli nasi rawon pinggir jalan 20.000 dapatlah, ya. Tapi Anda bisa beli oksigen enggak? Oh bisa, ada yang jual itu. Ada yang jual. Betul, kamu kalau bergantung sama itu terus, uangmu habis berapa? Ya. Tapi oksigen yang gratis ini yang Tuhan berikan ini. Beli enggak? Enggak beli, gratis sama sekali. Di samping anugerah umum, pemberian umum, common grace itu yang kita terima dengan sangat gratis. Ada juga anugerah umum yang unik bagi kita masing-masing. Ini saya lihat di sini ini yang bakat musik sangat sedikit. Saya bukan sombong, yang paling bisa musik di sini hanya saya lah ini. Ya. Dan itu anugerah Tuhan, bukan anugerah khusus. Ya, tapi ini namanya common grace juga. Anugerah umum. Saya main gitar,
saya nikmati, itu anugerah umum. Yang saudara tidak bisa main gitar, tidak bisa nikmati itu, tidak tahu keindahannya apa. Maka kalau adik saya datang itu saudara, kami banyak cerita tentang gitar. Karena dia juga suka gitar ya. Kami cerita-cerita tentang gitar begitu ya. Itu namanya menikmati anugerah umum yang unik. Nah, saudara tidak tahu keunikan anugerah umum yang Tuhan berikan apa. Kita masing-masing punya saudara. Ada yang suka menggambar, ada yang suka melukis, ada yang suka bikin-bikin ya. Kalau di rumah itu dia ada saja kerjaannya, bikin-bikin apa begitu ya. Perbaiki apa, barang-barang jelek jadi bagus. Saudara sering nonton di TV ya. Itu barang-barang plastik, sampah-sampah, kemudian didaur ulang jadi barang bagus. Ternyata menghasilkan uang. Nah, daya kreasi yang semacam itu, mendaur ulang hal-hal yang sudah dibuang, lalu kemudian menjadi barang yang bagus bisa dijual, mempunyai nilai jual, itu apa itu namanya? Anugerah Tuhan atau enggak? Daya kreasi itu pun anugerah Tuhan. Tapi kita ini termasuk orang Kristen generasi saat ini terlalu bodoh. Kita punya banyak common grace yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi duduklah kita. HP ini hasil common grace orang lain loh, bukan kita yang ciptakan HP ya. Bahkan software di dalamnya itu hasil common grace orang lain. Dia berkreasi. Lalu datanglah kita generasi micin. Generasi TikTok, joget-joget, tidak karu-karuan yang malas. Berjam-jam duduk nonton HP. Dengar ini baik-baik. Tidak ada kreativitas apapun. Hanya nonton TikTok, joget-joget. Berjam-jam dengan HP. Ini kegoblokan luar biasa. Dan ini adalah penghamburan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bertobat orang yang main HP berjam-jam. Ya. Anda itu punya kreativitas. Ada sesuatu yang Tuhan berikan. Daripada main HP duduk ongkang-ongkang begitu. Mending kembangkan itu. Yang menjadi potensi kita. Ada orang yang bilang, kamu pendeta. Kamu hanya khotbah. Tapi Tuhan kasih yang lain juga. Saya bukan hanya khotbah. Lalu saya main gitar. Saya unggah di YouTube. Ada lagi haters itu yang benci sama saya. Oh, kamu lebih cocok main gitar aja. Daripada jadi pendeta menyesatkan orang. Ini orang kacau sekali ya. Generasi TikTok ini, generasi TikTok sekarang ini generasi yang mungkin ke depannya akan menjadi generasi paling bodoh. Tidak punya kreativitas. Hanya duduk nonton. Tidak ada kreativitas apapun. Ini anak mahasiswa praktek. Kenapa saya banyak tahu? Saya tahu IT sedikit. Ini kita tata-tata. Pengetahuannya dari siapa? Dari mana ini? Karena saya belajar. Saya tidak perlu, kalau mungkin pendeta-pendeta lain ya, wah mana stafnya? Mana itu ahli IT-nya? Saya kalau bikin live sendiri, apa sendiri, saya atur tata semua bisa. Mikrofonnya bagaimana, kameranya bagaimana, saya tata semua bisa. Walaupun tidak saya ahli yang IT, tapi saya bisa. Jadi tanpa bantuan orang lain, saya bisa bikin sendiri. Karena saya belajar, saudara. Komputer enggak pernah les saya tidak pernah les. Hanya utak-utik sendiri, belajar sendiri. Nah, kalau saya jadi generasi TikTok yang tidak menghargai common grace of God, anugerah umum Tuhan. Saya hari-hari duduk berjam-jam hanya nonton TV atau nonton HP, tidak ada yang tidak berguna-guna itu. Makanya menjadi pendeta, saya mungkin akan adalah pendeta yang tidak tahu apa, pendeta paling bodoh. Ya. Saya kalau mau diuji ya silakan uji saya mau bicara apa. Saya belajar sendiri. Karena saya menghargai anugerah Tuhan, common grace of God yang Tuhan berikan. Jadi saudara ada banyak yang unik. Jadi jangan menghabiskan waktu Anda hanya untuk berjam-jam main HP. Yang notabene HP ini hasil common grace yang Tuhan berikan kepada orang lain. Lalu kita menikmati itu secara ekstrim. Lalu kita menjadi bodoh dan tidak tahu common grace apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, maka nanti perumpamaan talenta itu bukan hanya diaplikasikan dalam hal keselamatan aja. Ya, orang yang tidak mengerjakan keselamatan seperti mengambil talenta itu ditanam,
lalu dikembalikan kepada tuannya, lalu tuannya marah sekali. Kenapa engkau tidak kembangkan itu? Bukan hanya itu, tapi untuk segala sesuatu. Untuk segala sesuatu. Maka anak saya ini saya paksa, kadang-kadang saya marah ya. Main gitar, main musik. Karena dia punya bakat. Saya ngajari sedikit loh, sudah bisa. Nah, itu common grace of God. Talenta, bakat yang Tuhan berikan yang harus dikembangkan. Ketimbang hanya ngomong-ngomong ngalor ngidul begitu ya. Ini namanya common grace of God. Semua kita ini termasuk yang berhubungan dengan bidang pekerjaan kita masing-masing. Kenapa satu orang jualan, baru 2 bulan jualan bangkrut? Tahu enggak kenapa? Oh, ini karena begini. Saya pinjam modal lagi ya. Dikasih lagi modal lebih banyak. Dia usaha lagi, setengah tahun bangkrut lagi. Saudara tahu kenapa? Itu bukan bidang dia. Tuhan tidak kasih dia bakat jualan. Maka dia bangkrut terus. Saya tahu orang bangkrut terus itu tahu itu. Tapi ngotot ya, sudah bangkrut terus, ngotot di tempat yang dia bangkrut. Nah inilah kebodohan saudara. Tapi ada orang tertentu. Yuk kasih hanya modal 100-200 ribu. Dia putar-putar 100-200 ribu. Beberapa bulan, beberapa tahun kemudian. Sudah besar itu. Nah ini orang punya bakat. Nah bakat itu apa? Dari mana itu? Common grace of God, anugerah umum Tuhan. Dan itulah yang kita harus kembangkan. Itulah yang harus kita kembangkan. Jadi saudara, tidak pernah kehidupan kita terlepas sedikit pun dari anugerah Tuhan. Maka jadi orang Kristen jangan hanya berpikir, keselamatan saya anugerah Tuhan. Tapi di luar keselamatan, saya bisa usaha sendiri. Omong kosong itu. Semua karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Orang kira dia main-main gitar ya. Lalu orang suka. Lalu dia mulai tampil-tampil. Mulai unggah-unggah. Lalu dapat duit dari sana. Lalu lebih hebat saya ya. Itu bakat main gitar itu siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Maka dia dapat uang dari situ. Lalu dia mulai nyanyi-nyanyi. Dia pikir suaranya karena dia memang bagus suaranya. Tuhan yang kasih itu. Maka dia jadi penyanyi dapat duit dari sana. Ada orang lagi goreng-goreng bola. Masih kecil goreng-goreng bola. Kok bagus sekali. Mau diambil bolanya nggak bisa. Lalu orang tuanya, wah anak saya ini bisa jadi pemain bola. Lalu mulai dimasukkan ke klub. Ternyata menonjol sekali di klub. Akhirnya jadi pemain bola. Dikontrak 1 tahun 5 miliar. Kayalah dia. Nah ini dari mana ini? Common grace of God. Tidak ada kehidupan kita saudara yang tidak bersentuhan dengan common grace. Maka jangan jadi orang sombong. Jangan jadi orang sombong. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan dan mengatakan bahwa kita hanya mutlak membutuhkan anugerah Tuhan saja. Nah, khusus dalam hal keselamatan, prinsipnya sama aja. Tidak ada satu orang pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya anugerah Allah saja. Itu sebenarnya dalam Efesus pasal 2, ayat 8 yang sudah dibacakan tadi. Ya, 8 dan 9 ya, saya baca ulang. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perhatikan. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Terjemahan yang lebih tepat bukan oleh iman, tapi melalui iman. Bahasa Yunaninya itu dia, ya. Dia artinya melalui, through, ya. Through faith, ya. Ya. Jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bagaimana mungkin orang bisa melawan ayat ini dan mengatakan bahwa kalau kamu tidak berbuat baik, kamu tidak selamat. Jadi kamu terima anugerah melalui iman, tetapi sekaligus juga kamu harus berbuat baik supaya selamat. Di sini tidak ada dikatakan melalui perbuatan baik. Murni anugerah yang diterima melalui iman. Jelas sudah disangkal di sini ya. Perhatikan baik-baik. Jelas sudah disangkal. Itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan murni anugerah Tuhan. Sola gratia. Dan anugerah itu kita terima melalui iman. Sarana, iman itu adalah sarana, means bagaimana kita menerima anugerah yang gratis dari Tuhan. Betul-betul gratis, saudara. Betul-betul gratis. Jadi kalau saudara masih berpikir, saya masuk surga karena saya harus berbuat baik. Kalau saya masih rasa tidak beres hidup saya, tidak mungkin saya masuk surga. Kalau saudara masih berpikir begitu, Anda belum paham iman Kristen. Anda belum paham iman yang sejati, dan saya ragu Anda mempunyai iman yang sejati. Murni anugerah. Nah, karena murni anugerah keselamatan itu, lalu orang mulai berkata, kalau hanya murni anugerah, maka mari kita bebas berbuat dosa. Enak toh? Tapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab tidak berkata bahwa karena keselamatan itu murni anugerah Tuhan, maka kita bebas berbuat dosa. Membaca Alkitab jangan dipotong. Baca terus sampai ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini artinya orang-orang percaya, orang-orang pilihan, adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya kita diregenerasi, dilahirkan kembali di dalam Kristus melalui pengorbanan Kristus oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, karena kita sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus, maka kita adalah manusia yang berbeda daripada mereka yang belum dilahirkan kembali. Kita adalah manusia yang berbeda dari mereka yang bukan menjadi orang percaya. Nah, karena kita sudah dilahirkan kembali dalam Kristus, maka kita dipersiapkan apa? Untuk satu pekerjaan yang baik. Jadi orang yang sudah diselamatkan hanya karena anugerah Allah yang diterima melalui iman, orang yang sudah diselamatkan ini, mereka harus berbuat baik. Berbuat baik apa? Maunya sendiri? Tidak. Berbuat baik sebagaimana yang Tuhan sudah persiapkan atau sediakan. Jadi saya baca ulang ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah itu mempersiapkan kita pekerjaan baik supaya kita hidup di dalamnya. Ini pengertiannya sangat luas. Ini tidak hanya dimengerti sebagai kebaikan-kebaikan moral yang kita harus lakukan. Misalnya yang ada dalam 10 hukum ya, perintah. Ya, untuk menyembah Tuhan, untuk menghormati orang tua, perintah untuk jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu, ya, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Bukan hanya itu, tetapi ini pengertiannya lebih kompleks dan lebih luas. Setelah kita menjadi orang Kristen, kita tidak cukup hanya tidak berzina, ya, tidak cukup hanya tidak mencuri, tidak cukup hanya tidak minum mabuk, tidak cukup hanya tidak berjudi, tidak cukup hanya tidak bergosip, tidak membicarakan kejelekan orang lain, tidak mengingini. Tidak cukup hanya itu, saudara. Iman Kristen tidak cukup hanya itu. Tapi kita dipersiapkan untuk menjadi imitator dari Kristus. Menjadi peniru Kristus. Ini jauh lebih luas daripada hanya sekedar menjalankan perintah-perintah moral. Kalau perintah-perintah moral di agama lain banyak ya. Banyak, saudara. Anda bisa lihat perintah-perintah moral dalam agama lain juga itu banyak sekali. Oh, iman Kristen tidak hanya sebatas itu. Anda melakukan perbuatan baik, jangan berbuat dosa, jangan bejat, tidak hanya sebatas itu. Tetapi juga menjadi peniru Kristus. Ya. Lalu kemudian saudara, ini juga berkaitan dengan tugas kita. Melakukan pekerjaan baik, berarti pekerjaan baik
bukan saja baik secara moral, tetapi juga harus menjadi imitator peniru Kristus, sekaligus juga hidup sesuai panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Di bagian ini, saudara, yang banyak orang Kristen itu kasihan sekali karena mereka melawan prinsip ini, sehingga hidupnya tidak berbuah. Pendidikan sekarang mengharuskan anak-anak itu bisa cepat punya keahlian, cepat dapat kerja ya. Ini bukan pendidikan Kristen model kayak gini, saudara. Anak saya sering sharing, biar cepat kerja Pak, dapat duit katanya. Biar cepat kerja, dapat duit. Ya. Tapi ini bukan prinsip pendidikan Kristen. Jadi orang itu sudah diset semua untuk dipersiapkan bagi lapangan kerja. Jadi manusia ini menjadi alat. Alat dari apa? Industri. Alat dari apa? Lapangan pekerjaan. Kasihan sekali kalau panggilan saudara hanya diciptakan lalu kemudian sekolah. Diciptakan untuk lapangan pekerjaan. Kasihan sekali. Anda tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Karl Marx ya. Seorang filsuf ateis yang mengatakan kita ini adalah makhluk ekonomi. Yaitu bagi dia ya manusia makhluk ekonomi. Urusannya cuma hanya masalah ekonomi. Ya. Tapi kita bukan hanya sekedar makhluk ekonomi. Saudara bukan hanya sekedar diciptakan untuk mengisi kebutuhan industri, mengisi kebutuhan lapangan pekerjaan. Tidak. Kasihan sekali kita. Apa bedanya kita dengan binatang kalau hanya hanya mengisi lapangan pekerjaan. Lalu Anda digaji setiap bulan lalu hidup. Ya. Bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Dan ini ada hubungannya, ada koneksinya dengan bakat alamiah kita. Jadi kalau Anda hanya bekerja untuk memenuhi lapangan pekerjaan, tetapi tidak sesuai dengan bakat Anda, menjadi orang yang paling malang, paling kasihan. Termasuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan itu. Ada orang bercerita, kenapa daerah kami banyak jadi pendeta? Karena kalau kami pulang ke daerah kami sangat dihormati. Pokoknya pendeta itu sangat dihormati. Jadi dia menjadi pendeta karena sangat dihormati. Nanti kalau ada acara-acara, Pak Pendeta duduk paling depan. Nanti jatah makan babinya atau daging babinya yang paling banyak sendiri. Kalau di kota tidak ada begitu ya. Tapi kalau di desa-desa kan begitu ya. Ya. Kalau ada pembacaan rumah tangga, kalau guru Injil yang datang itu potong ayam saja. Tapi kalau Pak Pendeta yang datang, potong babi. Penghormatannya beda. Nah, orang ada yang gila penghormatan seperti ini. Wah, kalau gitu jadi pendeta enak juga ya. Lalu dia pikir sekolahnya tidak susah. Inilah nanti pendeta-pendeta yang bisa menyesatkan orang. Dia pikir sekolah pendeta tidak susah. Jadi dia tidak perlu belajar teologi baik-baik. Ya. Lalu asal-asalan. Ya. Seperti itu. Nah, saudara, ini namanya pendeta yang tidak sesuai dengan panggilan. Dia tidak dipanggil untuk jadi pendeta. Ada banyak orang hanya hidup untuk memenuhi nafkah, untuk memenuhi lapangan pekerjaan, supaya sekedar dapat duit. Tapi bukan itu pekerjaan yang Tuhan persiapkan. Pekerjaan yang Tuhan persiapkan itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang berdekrit, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Sebelum dunia dijadikan, Anda, saya, semua orang seperti apa, terutama bagi kita anak-anaknya, sudah ditentukan akan menjadi apa, memegang pos apa. Seperti seorang presiden, sekarang ada pelantikan presiden hari ini. Dan kelihatannya nanti sore atau nanti malam langsung mengumumkan menteri-menteri yang mengisi pos-pos menteri yang ada. Nah Tuhan seperti itu. Mirip, ini hanya ilustrasi ya. Saya tidak katakan Tuhan adalah presiden, tidak. Presiden itu hanya manusia ya.
Kalau Tuhan itu adalah presiden di atas presiden, raja di atas segala raja ya. King of kings. Nah, seperti itu dalam dekrit kekalnya itu Tuhan sudah mempersiapkan anak-anaknya di dalam posnya masing-masing. Tidak semua orang harus jadi pendeta. Jadi pikiran yang mengatakan ini saudara ya, kamu kalau mau melayani Tuhan harus jadi pendeta. Jadi kalau tidak jadi pendeta, tidak melayani Tuhan. Ini pikiran picik dan melawan Alkitab. Semua kita ini melayani Tuhan. Pendeta melayani Tuhan. Anda kalau jadi guru, melalui jadi guru itu melayani Tuhan. Orang yang jadi dokter, melalui jadi dokter, dia melayani Tuhan. Orang yang bisnis, melalui berbisnis, dia melayani Tuhan di bidang itu. Dan Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita masing-masing pekerjaan. Dan pekerjaan itu disesuaikan dengan bakat alami yang Tuhan berikan. Yang saya katakan di awal tadi, common grace bagi kita masing-masing. Jangan kira Tuhan panggil saya jadi pendeta. Lalu kemudian menciptakan saya pribadi yang kikuk di depan. Malu-malu gitu ya. Lalu bicara juga belepotan gitu ya. Sehingga orang mendengarkan khotbah saya tidak jelas ini pendeta ini khotbah apa ini tidak jelas ini. Ngomong apa ini pendeta ini. Saya tidak diciptakan. Saya kecil malu, pemalu. Karena mama saya keras sekali. Mendidik. Lalu ditambah. Walaupun papa saya pegawai negeri. Terima gaji setiap bulan beda dengan orang desa yang tidak dapat terima gaji. Tapi secara ekonomi lebih miskin dari orang lain. Jadi minder sekali, malu. Ya, kalau ada tamu yang datang itu lari sembunyi saudara. Tidak berani ketemu. Tapi itu karena pengaruh lingkungan. Bukan sifat asli saya itu. Pemalu-malu, malu-malu gitu ya. Orang datang lari-lari sembunyi-sembunyi. Kamu aja maju. Bukan tipe saya. Begitu SMA dikirim ke kota lain. Tinggal bersama famili. Nakalnya mulai muncul. Malu-malunya hilang. Tapi saya, kalau memang saya harus tampil di mana, saya berani tampil. Santai aja kalau saya. Ya. Tapi inilah perlengkapan yang memang cocok yang Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang pendeta. Bisa bicara di hadapan orang. Bisa khotbah. Bagaimana nanti kalau mau khotbah? Tapi dia secara kepribadian tidak siap tampil ya. Selalu gemetar begitu. Ada enggak orang seperti itu? Ada orang kayak gini itu dia di belakang layar. Tidak usah tampil di depan. Kamu di belakang layar, main di sana. Tapi dia hebat sekali di belakang layar. Di belakang layar dia hebat sekali. Tapi kalau suruh tampil di depan, ya maafkan ya seperti mau terkencing-kencing gitu. Gemetar begini. Kalau murid wali tidak. Apalagi kalau tampil mau khotbah. Kamu tidak peduli singa di depan saya khotbah. Saya tidak perlu takut ya. Nah, ini perlengkapan alami yang Tuhan berikan bagi saya. Karena memang dalam dekrit Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan saya akan menjadi pendeta yang berkhotbah. Tuhan memberikan juga keberanian. Tuhan memberikan kestabilan jiwa ketika tampil di hadapan orang-orang untuk berkhotbah. Dan tidak semua orang terima seperti ini. Paham ya? Jadi saudara apa? Panggilan Tuhan apa? Mau bisnis? Mau jadi guru? Itu semua suci adanya. Itu semua bagus, baik adanya. Dan Tuhan pasti kasih perlengkapan yang sesuai. Baju yang sesuai. Ada seorang rekan pendeta. Diangkat jadi ketua sinode. Malu-malu. Lalu saya bilang kepada dia, Pak, Anda kenapa malu-malu? Anda harus berani. Dia bilang, jubah saya kebesaran tidak sesuai katanya. Saya tidak tahu. Bukankah jabatan ketua sinode itu sebetulnya? Kalau di kita tidak ada ya. Di GGRI tidak ada jabatan ketua sinode. Kita tidak pakai. Tapi paling tidak, bukankah dengan jabatan ketua sinode itu, dia sebetulnya punya peluang besar untuk memberikan pengaruh. Betul ya? Mempengaruhi orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, saya khawatir dia tidak cocok di sana karena menyalahi panggilan. Bisa jadi, ya bisa jadi. Saya tidak menghakimi orang, bisa jadi. Jadi saudara, pekerjaan baik yang dimaksud itu apa? Pertama, moral yang beres. Tapi tidak hanya sebatas moral. Kalau hanya sebatas moral, apa beda dengan agama-agama lain? Kita lebih daripada itu.
Setelah moral baik apa? Menjadi imitator, peniru Kristus. Memancarkan kemuliaan Allah. Memancarkan kemuliaan Kristus. Lalu kemudian hidup sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tidak ada bidang yang terlalu najis atau kotor dalam iman Kristen. Khususnya dalam teologi reform. Seorang tukang sampah, kalau memang itu panggilan dia untuk bekerja, itu suci adanya. Dan Tuhan pasti sudah mempersiapkan semua sarana fasilitas, termasuk bakat-bakat alamiah untuk pekerjaan seperti itu. Jangan pikir, oh jadi tukang sampah enak. Maksudnya jadi tukang sampah mudah. Jadi tukang sampah mudah. Tidak semua orang dianugerahi Tuhan. Apa istilahnya itu ya? Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia, orang yang kalau makan itu suka pilih-pilih. Sulit makan gitu ya. Kalau kotor sedikit saya sudah tidak mau makan. Makan di warung agak kotor gitu dia sudah mau muntah begitu. Apa orang apa itu? Kalau malah bahasa Sumbanya itu saya ingat ya, itu orang liu ya. Apa bahasa Indonesianya ya itu ya? Orang jijian itu loh ya. Suka jijik, apa-apa jijik. Orang kayak gini jadi tukang sampah bisa enggak? Jadi tukang sampah itu butuh anugerah khusus, butuh sesuatu anugerah khusus dari Tuhan. Maksudnya bukan anugerah khusus keselamatan ya. Maksudnya dalam kaitan dengan common grace tadi. Butuh kemampuan khusus enggak? Butuh ketahanan fisik secara khusus tidak? Butuh itu saudara. Dan tidak semua orang bisa kerja sebagai tukang sampah. Jadi tidak ada pekerjaan yang hina, semua mulia. Dan Tuhan sudah mempersiapkan, men-set semua orang sesuai dengan pekerjaannya, panggilan pekerjaannya masing-masing. Nah ini yang kita harus kerjakan. Dan semua yang kita kerjakan ini, baik kebaikan secara moral, maupun menjadi imitator Kristus, maupun bekerja sesuai dengan panggilan kita untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu tidak menambah sedikit pun bagi keselamatan. Semua itu tidak bersumbang sih sedikit pun bagi keselamatan. Tidak ada saudara. Kita murni selamat karena anugerah yang kita terima melalui iman. Setelah selamat, baru kita melakukan pekerjaan baik. Bukan melakukan pekerjaan baik, baru selamat. Tidak. Agama lain mengajarkan, kamu baik dulu, baru selamat. Kalau kita tidak, kamu memang jelek, tapi kamu dibelas kasihani Tuhan. Kamu dapat anugerah Tuhan, dapat keselamatan gratis. Dan setelah selamat, apa? Sekarang berbuat baik. Jadi perbuatan baik setelah selamat, bukan sebelum selamat. Ini yang orang Katolik tidak paham. Mereka pikir dengan jasa orang suci dan perbuatan baik mereka bisa tambah anugerah Tuhan. Ini ajaran yang tidak alkitabiah. Melawan Alkitab. Orang Katolik tidak ngerti itu, saudara. Mereka tidak paham itu. Kita tidak bersumbang sih sedikit pun. Tapi setelah selamat, baru kita berbuat baik. Mengikuti Kristus. Kristus baik, maka kita harus baik. Kita harus suci. Dan hidup senantiasa dalam panggilan pekerjaan kita masing-masing. Ini maknanya sola gratia, hanya anugerah Tuhan saja. Jadi saudara, baik dalam kehidupan kita secara umum, kita terima anugerah umum, dan kehidupan kita dalam iman kepercayaan kita, dalam konteks redemption, dalam konteks penebusan, kita menerima anugerah khusus. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bukan karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara, biarlah kita pulang dari tempat ini, kita menjadi orang Kristen yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Bukan supaya selamat, tetapi karena sudah diselamatkan. Ada banyak orang Kristen hidup tidak sesuai dengan keadaannya. Orang sudah selamat, berarti hidupnya seperti orang sudah selamat.
Orang belum selamat, hidupnya seperti belum selamat. Dia kalau berbuat dosa, ya rasa biasa ya. Ketemu HP orang. Ini HP siapa ya? Ini siapa yang punya? Siapa yang punya? Enggak ada. Cari-cari. Oh, enggak ada ya. Sudah langsung. Cabut nomornya, ganti-ganti semua. Pergi ke tukang jual beli HP second, dijual di sana, dapat duit ya. Ya, iki bati kure gitu ya, bati. Untungnya dia ya, apa namanya itu? Ya untungnya dia gitu. Orang Kristen nggak boleh seperti itu. Kalau orang Kristen harus nyalakan HP-nya. Siapa tahu nanti pemiliknya telepon. Ketika pemiliknya telepon, kamu angkat. Aku ada di sini, aku ketemu HP-mu tadi, saya mau kembalikan bagaimana? Atau kamu datang ke tempat saya kembalikan. Itu cara orang Kristen. Bukan, oh iki bati kure, wah api iki. Nah, ini orang belum percaya. Beda ya, hidupnya beda. Tapi ada orang Kristen tetap masih nyaman dengan seperti itu. Ini ada problem dengan iman. Imannya itu perlu ya kalau bahasa kasarnya itu imannya ya perlu ditonjok sedikit biar segar lagi ya, biar kaget gitu ya. Ini mirip orang ya. Ada orang loh ya, tai ayam pun di spray tempat tidur ya tetap tidur ngorok. Tidak merasa tidak nyaman. Ya, tapi kalau orang sudah bersih, biasa bersih, dia kotor sedikit aja pasti tidak mau kan. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada orang Kristen masih nyaman di dalam kehidupan yang jahat, tidak mau menjadi imitator Kristus, panggilan pekerjaannya lo malas-malas, datang ke kantor. Ya, maksudnya ini kantor yang memang sudah sesuai dengan panggilannya ya. Datang paling lambat sendiri, pulang paling cepat sendiri. Tapi gaji masih 1-2 hari. Langsung datang ke bendahara. Bu, saya mau ingatkan lo ya, 1 hari 2 hari lagi gaji. Gaji sudah harus keluar, Bu. Ini orang kayak gini tidak layak menjadi orang Kristen. Tidak layak menjadi orang Kristen. Nah, hidupnya masih seperti hidup lama. Padahal sudah selamat. Tidak boleh seperti itu. Orang yang sudah selamat, hidupnya seperti orang sudah selamat. Tidak boleh seperti orang belum selamat. Biarlah kita pulang dengan firman Tuhan ini, saudara. Dan selalu merenungkan di masa-masa sebentar lagi kita akan memperingati kebaktian Hari Reformasi pada tanggal 31 Oktober. Biarlah topik-topik yang agung dari reformasi ini seperti sola scriptura, sola gratia, sola fide dan lain sebagainya kita boleh terus renungkan dan boleh hidup dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah kita selalu memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dijelaskan di hadapan kami. Biarlah kiranya kami boleh hidup di dalamnya. Karena untuk itulah Tuhan panggil kami. Tuhan selamatkan kami hanya karena anugerah yang kami terima hanya melalui iman. Dan setelah kami selamat, kami harus berbuat baik, bukan perbuatan baik versi kami, tapi perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Yaitu kebaikan moral Kristiani yang kami harus jalani. Kami harus taat apa yang diperintahkan dalam 10 hukum. Kami juga harus menjadi imitator Kristus, merefleksikan kemuliaan Kristus dan kemuliaan Allah Tritunggal. Dan kami juga harus mengikuti panggilan pekerjaan kami masing-masing dengan rajin, dengan setia, dan mempermuliakan Tuhan di seluruh bidang kehidupan di mana Tuhan panggil kami untuk bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan yang sangat indah ini, yang dihasilkan melalui reformasi gereja. Biarlah kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.